Pernah kebayang nggak kalau jawaban untuk jadi pemimpin yang hebat itu ternyata bukan dari buku-buku bisnis modern, tapi justru dari langit dan bumi di sekitar kita? Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah filosofi kuno yang luar biasa relevan, sebuah konsep yang ngajarin kita buat berkaca pada matahari, bulan, bahkan api untuk jadi seorang pemimpin sejati. Ini nih, pertanyaan klasik kan? Apa sih bedanya pemimpin yang oke sama yang luar biasa? Apakah kuncinya di karisma, atau kecerdasan, atau mungkin ada sesuatu yang jauh lebih dalam? Nah, filosofi yang akan kita bedah ini bukan cuma nawarin jawaban, tapi juga ngasih semacam peta jalan yang unik banget, karena terinspirasi langsung dari alam. Oke, ini dia gambaran besar perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari dasarnya dulu, apa itu Hasta Brata? Terus, kita bedah 8 elemennya jadi 2 kelompok, pemandu dari langit dan fondasi dari bumi. Habis itu, kita lihat gimana semuanya jadi satu kesatuan, dan di akhir ada satu pertanyaan penting buat kita renungkan bareng-bareng. Baiklah, mari kita langsung masuk ke intinya. Jadi, apa sih sebenarnya Hasta Brata itu? Gampangnya gini, Hasta Brata itu konsep kepemimpinan dari ajaran Jawa kuno. Namanya sendiri udah ngejelasin semuanya. Asta itu artinya 8, dan Brata itu laku atau perilaku. Jadi intinya, ini adalah 8 laku atau sikap yang harus dimiliki seorang pemimpin. Yang bikin ini keren banget adalah setiap sikap ini diilhami langsung oleh elemen-elemen alam di sekitar kita. Kita mulai dengan 4 elemen pertama yang bisa kita sebut pemandu langit. Anggap aja ini kualitas-kualitas yang sifatnya di atas, soal visi, inspirasi, dan arah yang besar. Sesuatu yang jadi penunjuk jalan. Yuk kita lihat satu persatu. Pertama, Surya, sang matahari. Coba pikirin deh, matahari itu sumber kehidupan kan? Dia ngasih energi, cahaya, tanpa pilih-pilih. Nah, pemimpin itu harus kayak gitu. Jadi sumber visi yang terang benderang buat timnya. Gak cuma itu, dia juga harus memancarkan kehangatan, energi positif, dan keberanian. Terutama pas lagi ambil keputusan-keputusan sulit. Pokoknya jadi motor penggerak yang gak pernah mati. Nah, kalau matahari itu soal energi yang membara, Chandra atau bulan ini penyeimbangnya. Bulan itu kan ngasih cahaya yang adem, yang nenangin di tengah gelap. Ini adalah sifat pemimpin yang bisa mendinginkan suasana pas lagi panas-panasnya, nunjukin empati yang tulus, dan ngasih rasa nyaman saat semua orang lagi panik. Ini soal kecerdasan emosional dan kerendahan hati. Selanjutnya, Kartika, yaitu bintang. Dari zaman dulu, pelaut itu ngandelin bintang buat nunjukin arah yang pasti yang gak pernah berubah. Ini metafora yang kuat banget buat integritas. Seorang pemimpin harus jadi kompas moral yang bisa dipegang omongannya, punya prinsip yang kokoh. Dialah patokan etika yang jadi panutan semua orang, yang ngasih arah yang jelas dan, yang paling penting, benar. Elemen langit yang terakhir adalah angin. Angin itu bisa masuk ke celah manapun, nyentuh segalanya tanpa terkecuali. Ini simbol komunikasi yang efektif dan juga fleksibilitas. Pemimpin harus bisa menjangkau semua level di organisasinya, bukan cuma buat ngomong, tapi juga buat dengerin. Mereka juga harus adaptif, siap berubah arah kalau situasi menuntut, dan menyebarkan pengaruh positif kemanapun mereka bergerak. Oke, tadi kita udah ngomongin yang di atas, soal visi dan inspirasi. Sekarang, kita turun ke bumi. Kita akan bahas soal fondasi yang kokoh, soal stabilitas, dan hal-hal mendasar yang menopang kepemimpinan itu sendiri. Kita mulai fondasi bumi ini dengan Agni alias api. Api itu kan punya 2 sisi ya, bisa menghangatkan, tapi juga bisa membakar habis yang salah untuk membersihkan. Ini melambangkan keberanian dan ketegasan. Seorang pemimpin harus punya semangat yang menyala-nyala buat misinya, nggak ciut sama tekanan, dan yang paling krusial, berani bersikap tegas buat negakin keadilan. Berikutnya, samudra atau lautan. Coba bayangin deh, betapa luas dan dalamnya lautan. Ini adalah simbol kebijaksanaan, wawasan yang luas, dan kemauan untuk terus belajar. Pemimpin itu harus berhati lapang, bisa nerima segala macam masukan, dan yang terpenting, bisa tetap tenang dan gak goyah, bahkan waktu lagi diterjang badai masalah sekalipun. Ketujuh, bumi, tanah tempat kita berpijak. Bumi itu kan fondasi kita, dia ngasih stabilitas, makanan, dan perlindungan. Nah, pemimpin juga harus begitu. Sabar, bisa diandalkan, dan fokus utamanya adalah menyejahterakan orang-orang yang dipimpinnya. Mereka menciptakan tanah yang subur di mana orang lain bisa tumbuh dan berkembang dengan aman. Dan elemen bumi yang terakhir adalah tirta, air. Air itu jernih, bersih, ini melambangkan kejujuran dan transparansi, bebas dari kepentingan pribadi yang keruh.
Air juga luar biasa adaptif, bisa ngisi bentuk wadah apapun tanpa kehilangan jati dirinya sebagai air. Pemimpin pun harus begitu, fleksibel menghadapi berbagai situasi, tapi tetap pegang teguh nilai-nilai intinya, sambil terus mengalirkan manfaat untuk sekitarnya. Nah, kita udah lihat ke-8 elemennya. 4 dari langit, 4 dari bumi. Sekarang, gimana kalau semuanya ini digabungkan? Apa yang terjadi? Yuk kita lihat gambaran utuhnya, sosok pemimpin paripurna. Disinilah letak keindahan dari konsep ini. Coba perhatikan, gimana semua kualitas ini saling menyeimbangkan satu sama lain. Visi dan energi matahari yang membara diredam oleh ketenangan dan empati bulan. Keberanian api yang tegas didasari oleh kebijaksanaan samudra yang dalam. Jadi, ini bukan sekedar daftar sifat baik, tapi sebuah ekosistem kepemimpinan yang harmonis di mana setiap elemen saling mendukung. Setelah kita lihat semua ini, muncul pertanyaan besar. Ini semua kan filosofi kuno ya? Pertanyaannya, masih relevan gak sih di dunia kita sekarang yang serba digital, serba cepat, dan super kompleks ini? Jadi, poin utamanya adalah ini. Menurut filosofi Hastabrata, tujuan akhir kepemimpinan itu bukan cuma ngejar target atau profit. Hasilnya adalah pemimpin yang gak cuma disegani, tapi juga dihormati dan bahkan dicintai, karena mampu membawa kesejahteraan yang nyata buat timnya. Fokusnya bukan pada apa yang dicapai, tapi bagaimana cara mencapainya dan siapa diri Anda saat menjalaninya. Dan ini membawa kita ke akhir pembahasan. Saya mau ninggalin satu pertanyaan ini buat Anda renungkan. Coba deh pikirin pemimpin yang Anda kagumi, atau mungkin gaya kepemimpinan Anda sendiri. Di tengah semua tekanan target dan hiruk-pikuk dunia modern, apakah kita masih ngasih ruang untuk punya energi matahari, ketenangan bulan, dan integritas bintang? Coba direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.